Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan 4 dengan topik filum kordata. Kita mulai dengan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, pernyataan yang benar tentang filum kordata berikut ini adalah, kita lihat yang A, semua kordata memiliki ruas-ruas tulang belakang. Ini salah ya. Tidak semua kordata memiliki ruas-ruas tulang belakang. Artinya, tidak semua notokord yang dimiliki oleh kordata itu akan berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang atau kolumna vertebralis. Yang notokordnya kemudian berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang itu hanyalah pada subfilum vertebrata saja. Kemudian yang B, semua kordata memiliki notokord atau korda dorsalis dalam perkembangannya. Nah, ini yang benar. Inilah ciri-ciri dari kordata, bahwa semua kordata memiliki notokord atau korda dorsalis dalam perkembangannya. Yang C, salahnya adalah bahwa tidak semua kordata dapat bergerak dengan bebas. Salah satunya adalah urokordata. Urokordata itu ada yang hidupnya itu melekat di dasar laut atau di dasar perairan, mirip seperti tumbuhan. Kemudian yang D, salahnya adalah tidak semua kordata bernapas dengan paru-paru. Ada juga kordata yang bernapas dengan menggunakan insang. Kemudian yang E, salahnya bahwa tidak semua kordata itu notokordnya kemudian berkembang menjadi kolumna vertebralis. Hanya vertebrata saja yang notokordnya berkembang menjadi kolumna vertebralis. Lanjut nomor 2. Secara taksonomi, vertebrata itu berada pada takson. Nah, kalau kalian lupa, kita buka kembali pembelajaran kita. Ya, bahwa vertebrata itu adalah subfilum. Ya, subfilum dari kordata. Jadi bukan kelas. Nah, dengan demikian, maka secara taksonomi vertebrata itu adalah berada pada takson subfilum. Jadi kingdomnya Animalia, filumnya adalah kordata, subfilumnya adalah vertebrata. Lanjut nomor 3. Yang bukan merupakan ciri-ciri kordata dalam perkembangannya berikut ini adalah yang bukan ya. Yang bukan berarti kita harus tahu ciri-ciri dari kordata. Yang pertama punya notokord. Yang kedua punya tali saraf dorsal atau nervokot. Yang ketiga memiliki cerah faring. Yang keempat adalah memiliki ekor pos anal. Dengan demikian, yang salah atau yang bukan adalah memiliki tengkorak dan rahang. Yang memiliki tengkorak dan rahang itu hanyalah subfilum vertebrata saja. Sedangkan hemikordata, urokordata, dan cephalokordata tidak ada yang memiliki tengkorak atau rahang. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan beberapa gambar hewan vertebrata berikut. Ya, pertanyaannya adalah hewan yang mengalami fertilisasi secara internal dan perkembangannya embrionya terjadi di dalam tubuhnya itu hanyalah mamalia saja. Mamalia itu nomor 1 dan nomor 6. Yang lainnya fertilisasinya ada yang secara internal, tetapi perkembangan embrionya itu terjadi di luar tubuh. Nah, jadi misalnya amfibi, ini fertilisasinya adalah secara eksternal. Ini fertilisasinya secara eksternal. Ini fertilisasi internal, ini juga fertilisasi internal, tetapi mereka bertelur. Jadi perkembangan embrionya itu terjadinya adalah di luar tubuh. Itu jawabannya 1 dan 6. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan beberapa hewan berikut. Hewan yang paling dekat hubungan kekerabatannya yaitu lumba-lumba. Itu satu kelas dengan kelelawar. Ya, saya tandai. Lumba-lumba, kelelawar, dan paus itu satu kelas, yaitu mamalia. Berarti ini yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Nah, sekarang kita lihat. 1 dan 2 itu dekat hubungan kekerabatannya karena sama-sama memiliki kelenjar susu. Benar. Coba kalau kita lihat 1 dan 5 itu tidak satu kelas ya. 2 dan 3 juga tidak satu kelas. Nah, selanjutnya 2 dan 3. 2 dan 3 itu tidak satu kelas ya, kelelawar dengan merpati. Kemudian 3 dan 4 juga tidak satu kelas. Kemudian 4 dan 5 juga tidak satu kelas. Lanjut soal nomor 6.
Pernyataan yang tepat dari tabel perbandingan hewan vertebrata di bawah ini adalah, nah, yang benar ya, sekarang kita lihat yang tepat. Yang pertama, Pisces. Memiliki ruang jantung 2, benar. Suhu tubuhnya poikilotermis, benar. Fertilisasinya internal, salah ya. Fertilisasi Pisces adalah secara eksternal. Yang kedua kita lihat amfibia. Ruang jantungnya 3, benar. Kemudian poikilotermis, suhu tubuhnya benar. Fertilisasinya adalah secara eksternal, benar. Kemudian dia ovipar atau bertelur, benar. Yang B ini benar. Kemudian yang C, reptilia ruang jantungnya 4, kemudian suhu tubuhnya homoiotermis, salah. Reptilia itu masih poikilotermis. Kemudian Aves, ruang jantung 4, benar. Suhu tubuhnya poikilotermis, salah. Harusnya sudah homoiotermis. Kemudian mamalia, ruang jantung 4, benar. Suhu tubuh homoiotermik, benar. Fertilisasi benar, internal. Ovipar, salah. Harusnya adalah vivipar. Baik, lanjut soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Pernyataan yang benar berikut ini adalah suhu tubuh kucing berubah-ubah. Artinya suhu tubuh kucing itu poikilotermis. Salah ya? Tidak benar suhu tubuh kucing itu berubah-ubah. Kemudian suhu tubuh ikan lele selalu tetap, salah. Ikan Pisces itu suhu tubuhnya adalah poikilotermis, berarti dia selalu berubah-ubah. Ini salah. Kemudian yang C, suhu tubuh ayam selalu berubah-ubah, padahal ayam itu adalah Aves. Suhu tubuhnya sudah homoiotermis, harusnya dia sudah tetap, salah ya. Kemudian D, suhu tubuh komodo selalu tetap. Reptilia, suhu tubuhnya itu poikilotermis, berarti dia selalu berubah-ubah, salah. Yang benar adalah suhu tubuh anjing selalu tetap, benar. Meskipun suhu lingkungannya berubah. Selalu tetap itu artinya adalah homoiotermis. Berarti jawabannya yang E. Ya, lanjut lagi soal nomor 8. Lamprey adalah golongan Pisces yang memiliki ciri-ciri. Kita lihat kembali pembelajaran kita tentang lamprey. Lamprey ini juga dikenal dengan istilah monster di laut, ya. Kalau kita putar kembali, ciri-ciri dari lamprey itu adalah, ya, yang pertama tidak memiliki rahang. Kemudian bentuk tubuhnya seperti belut atau ular, kemudian mulutnya berbentuk lingkaran. Ya, dapat kita lihat mulutnya berbentuk lingkaran. Nah, ini memiliki gigi-gigi dan juga memiliki lidah di sini, ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Lamprey adalah golongan Pisces yang bukan memiliki penutup insang, bukan memiliki rahang, bukan juga bertulang rawat, tetapi dia tidak memiliki rahang. Bukan juga bertulang sejati, ya. Ingat bahwa lamprey tergolong kelas agnatha. Lanjut nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya adalah secara berurutan hewan dari kelas Aves dan mamalia memiliki ciri-ciri. Ya, Aves. Kita lihat Aves bergeraknya bukan dengan sirip atau ya, tidak dengan sirip ya. Tetapi bergeraknya adalah dengan menggunakan kaki dan sayap. Oviparnya benar, kaki dan sayap, ruang jantung 4 dan sempurna, penutup tubuhnya adalah bulu. Kemudian mamalia, vivipar, alat geraknya adalah kaki, ruang jantung 4 dan sempurna, kemudian penutup tubuhnya adalah rambut. Berarti yang benar adalah 4 dan 5. Ya, dengan demikian maka jawabannya 4 dan 5. Benar ya? Lanjut soal nomor 10. Seorang siswa menemukan hewan dengan permukaan tubuh licin berlendir, berkembang biak secara ovipar dengan 3 ruang jantung. Masih ingat yang memiliki 3 ruang jantung itu adalah amfibia. Hewan ini memiliki 2 pasang tungkai yang sama besar antara tungkai depan dan belakang.
tidak serta memiliki ekor. Nah, dengan demikian amfibianya itu adalah amfibia dari ordo Urodela. Yang ini, ya jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 11. Kelompok reptilia yang memiliki pelindung tubuh berupa carapax dan plastron itu sudah pasti kura-kura dan penyu. Carapax dengan plastron itu maksudnya adalah modelnya seperti... Nah, seperti yang ini. Ini carapax di atas, di bagian atas, kemudian plastron itu di bagian bawah. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan karakteristik hewan berikut. Ciri khas dari reptilia ditunjukkan oleh nomor. Ya, sekarang kita lihat reptilia. Tubuhnya ditutupi oleh sisi kering, benar. Berarti harus ada nomor 1. Sistem rangkanya endoskeleton, benar. Artinya rangkanya terletak di dalam. Kemudian bernapasnya dengan paru-paru, benar. Reptil bernapas dengan paru-paru. Vivipar, bukan. Mempunyai ruas-ruas tulang belakang, iya. Kemudian tidak memiliki alat gerak, itu salah. Reptil memiliki alat gerak berupa 2 pasang tungkai, ya. Nah, dengan demikian yang benar adalah 1, 2, 3, dan 5. Sekarang kita lihat 1, 2, 3 benar. A jawabannya. Kita lihat yang lain. Tidak ada lagi ya. 1, 2, 3, dan 5. Tidak ada ya. Maka jawabannya itu adalah yang A. Lanjut nomor 13. Joko dan Dwi mengamati jenis reptil dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak bertungkai, tidak ada tungkainya, tubuh ditutupi oleh sisik yang tersusun secara tumpang tindih, kemudian rahang atas dan bawah tidak bersendi. Wah, tidak punya sendi. Berarti, masih ingat, satu-satunya yang tidak memiliki sendi pada rahangnya itu adalah ular, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran kita, mengingatkan kembali kalian. Nah, yang ini. Ya. Mengapa ular itu dapat memakan mangsa yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya? Ya, hal itu dikarenakan karena rahangnya itu tidak memiliki sendi. Ini adalah video yang merekam peristiwa ular piton yang memakan aligator. Nah, kalau kita perhatikan, ular piton itu bisa jadi memiliki tubuh yang lebih kecil daripada aligator ya dari segi ukuran tubuhnya, tetapi dia bisa memakannya. Ya. Nah, dengan demikian maka dimiliki oleh kelompok Opidia. Ya, Opidia ini adalah bangsa ular. Lanjut nomor 14. Perhatikan gambar burung ini. Burung yang ini memiliki suara yang sangat merdu. Dengan demikian burung ini termasuk ke dalam ordo. Kalau kalian lupa, tinggal kita buka saja pembelajaran kita. Yang bersuara merdu itu adalah ordo Passeriformes. Contohnya adalah kutilang dan juga cendrawasih. Nah, ini adalah kutilang. Dengan demikian jawabannya adalah Passeriformes. Kalau Galliformes ini adalah golongan ayam, Anseriformes ini adalah golongan yang bisa berenang, kemudian Coraciformes itu adalah golongan burung yang memiliki paruh besar. Nah, ini yang memiliki paruh besar nih. Ya, contohnya adalah rangkong badak. Nah, kemudian selanjutnya Psittaciformes itu adalah golongan burung yang memiliki paruh bengkok untuk memecah biji-bijian. Lanjut nomor 15. Sekelompok siswa melakukan pengamatan terhadap suatu hewan dan diperoleh data-data sebagai berikut. Bersifat poikilotem, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur, tubuh ditutupi oleh sisik yang licin, fertilisasinya secara eksternal, jantungnya terdiri atas 1 atrium dan 1 ventrikel. Berarti hanya punya 2 ruang jantung. Yang punya 2 ruang jantung itu hanyalah Pisces. Ya, sekarang kita lihat tabelnya. Kalian harus bisa mengingat tabel ini sebaik-baiknya. Ya, ini sudah disusun sedemikian rupa. Ruang jantung Pisces itu adalah 2, kemudian ruang jantungnya amfibi 3, ruang jantungnya reptil 4, tapi belum sempurna sekatnya, apes 4, kemudian mamalia 4. Dengan demikian jawabannya adalah Pisces. Oke, yang ini.
Lanjut soal nomor 16, ditemukan mamalia yang memiliki ciri-ciri berparuh, bertelur, dan mengerami telurnya, memiliki kelenjar susu tanpa puting susu, serta tidak berdaun telinga. Hewan tersebut itu sudah jelas termasuk ke dalam ordo. Nah, kalau yang lupa, yaitu ordo Monotremata. Yang ini, ya, contohnya adalah platypus. Monotremata, ya. Kalau Rodentia ini adalah yang memiliki paruh, bukan memiliki paruh, memiliki gigi kapak yang bisa tumbuh secara terus-menerus. Kemudian Insectivora ini adalah yang pemakan serangga. Marsupialia adalah mamalia berkantuk. Primata adalah mamalia yang matanya stereoskopis dan menghadap ke depan. Lanjut nomor 17. Pernyataan yang tepat untuk kedua hewan di atas. Ini adalah kelelawar, ini adalah burung. Berarti ini adalah mamalia. Ordo Chiroptera ini adalah Aves. Berarti mereka beda kelas, ya. Kalau keduanya satu kelas salah, satu kelompok yang sama salah, keduanya satu kelas yang sama salah. Meskipun sama-sama bisa terbang, keduanya berasal dari kelas yang berbeda. Lanjut nomor 18. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 nanti Sarah genap berusia 17 tahun. Ibu Sarah berniat akan membagi-bagikan makanan kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Ibu Sarah berencana akan memasak nila bakar. Ada nila, ada ayam, ada kambing, gulai kambing, kemudian ada sate kelinci, kemudian ada opor itik. Nah, pertanyaannya, ada berapa filmkah hewan-hewan yang akan dimasak oleh Ibu Sarah? Nila, ayam, kambing, kelinci, dan itik itu adalah satu film, yaitu chordata. Ya, dengan demikian, filmnya hanya satu. Namun, jika yang ditanyakan itu adalah ada berapa kelas hewan-hewan yang akan dimasak oleh Ibu Sarah, ingat, chordata itu terbagi menjadi 4 subfilum terlebih dahulu, yaitu subfilum Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Nah, yang ini. Selanjutnya, Vertebrata terbagi menjadi 7 kelas, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptil, Aves, dan Mamalia. Kalau kita kembali pada soal ini, nila adalah kelasnya Pisces, ya kan? Yaitu kelas, bukan kelas Pisces, super kelas Pisces. Kemudian kelasnya itu adalah Osteichthyes atau ikan yang bertulang sejati atau bertulang keras. Kemudian ayam dan itik itu adalah kelas Aves. Kelinci dan kambing itu adalah kelas Mamalia, berarti 3 kelas. Terakhir nomor 20, ordo Proboscidae merupakan mamalia yang mudah dikenal karena anggota dari ordo ini memiliki ciri. Kita lihat ordo Proboscidae. Nah, kita lihat di sini ordo Proboscidae itu ciri khasnya itu adalah dia punya belalai yang panjang. Ya. Nah, dengan demikian jawabannya adalah mereka memiliki belalai yang panjang. Yang memiliki lipatan kulit ini adalah ordo Dermaptera. Yang memiliki mata stereoskopis ini adalah ordo Primata. Yang memiliki sisik adalah, nah, kita bisa lihat di sini yang memiliki sisik adalah ordo Polydota. Kemudian yang memiliki kantung adalah Marsupialia. Nah, demikianlah pembahasan soal latihan 4 dari saya. Semoga dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian. Semoga nanti ulangan hariannya dapat kalian selesaikan dengan lancar, dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.